Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adi Mariadi, Altarik Syah Alam, Andreas Kristian Aprilianto, Isa Fatmawati, Adzana Salsabila, dan saya sendiri Ais Azri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang CA kolorektal. Di sini akan dipresentasikan oleh teman saya, Adi Mariadi. Silakan. Pendahuluan latar belakang. CA kolorektal atau kanker kolorektal adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ditunjukkan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Rumusan masalah. Apa itu kanker kolorektal? Bagaimana epidemiologi kanker kolorektal? Apa saja etiologi kanker kolorektal? Bagaimana manifestasi klinis kanker kolorektal? Bagaimana mencegah diagnosis pada kanker kolorektal? Bagaimana penata laksanaan kanker kolorektal? Tujuan: mengetahui apa itu kanker kolorektal, mengetahui epidemiologi kanker kolorektal, mengetahui etiologi kanker kolorektal, mengetahui manifestasi klinis kanker kolorektal, mengetahui diagnosis kanker kolorektal, mengetahui penata laksanaan kanker kolorektal. Definisi: kanker kolorektal adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ditunjukkan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kolon dan rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem pencernaan yang disebut juga traktus gastrointestinal. Epidemiologi: di Indonesia, kanker kolorektal merupakan jenis kanker ketiga terbanyak. Pada tahun 2008, Indonesia menempati urutan keempat di negara ASEAN dengan insiden rate 17,2 per 100 penduduk, dan angka ini diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Etiologi kanker kolorektal hingga saat ini masih belum diketahui. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki korelasi terbesar untuk kanker kolorektal. Mutasi dari gen adenomatous polyposis coli atau APC adalah penyebab familial adenomatous polyposis atau PAP yang mempengaruhi individu, membawa risiko hampir 100% mengembangkan kanker usus besar pada usia 40 tahun. Banyak faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kolorektal. Di antaranya adalah yang pertama, diet tinggi lemak, rendah serat. Yang kedua, riwayat keluarga satu tingkat generasi dengan riwayat kanker kolorektal mempunyai risiko lebih besar 3 kali lipat. Yang ketiga, familial polyposis coli, Gardner syndrome dan Burkitt syndrome. Pada semua pasien ini tanpa dilakukan kolektomi dapat berkembang menjadi kanker rektum. Manifestasi klinis: gejala umum dari kanker kolorektal ditandai oleh perubahan kebiasaan buang air besar. Gejala tersebut meliputi yang pertama, diare atau sembelit. Kedua, perut terasa penuh. Ketiga, ditemukannya darah atau baik merah terang atau sangat gelap di feses. Feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya. Yang terakhir, dan lain-lain.
Mencegah diagnosis. Dalam mencegah diagnosis kanker kolorektal dapat dilakukan secara bertahap, antara lain melalui anamnesis yang tepat, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, baik dari laboratorium klinik maupun laboratorium patologi anatomi. Anamnesis, sebagian besar penderita datang pada dokter dengan keluhan perubahan kebiasaan depeksi dari atau obstipasi. Sakit perut tidak menentukan, sering ingin depeksi namun tinja sedikit, perdarahan campur lendir. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik tidak banyak berperan kecuali colok dubur atau rektal. Sering yang dilakukan pada pasien dengan perdarahan ataupun gejala lainnya. Pada tingkat pertumbuhan lanjut, palpasi dinding abdomen kadang-kadang teraba massa di daerah kolon kanan dan kiri. Hepatomegali jarang terjadi. Colok dubur merupakan cara diagnostik sederhana. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium klinis. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium patologi anatomi. Yang ketiga, radiologi. Yang terakhir, kolonoskopi. Diagnosis banding. Yang pertama, irritable bowel syndrome atau IBS adalah salah satu penyakit gastrointestinal fungsional. Irritable bowel syndrome memberikan gejala berupa adanya nyeri perut, distensi, dan gangguan pola defekasi tanpa gangguan organik. Yang kedua, colitis ulceratif adalah peradangan kronis yang terjadi pada usus besar atau kolon dan rektum. Pada kelainan ini terdapat tukak atau luka dinding usus besar sehingga menyebabkan tinja bercampur dengan darah. Colitis ulceratif dapat menjadi penyebab kanker kolorektal. Penyakit Crohn merupakan kelainan ulcer klamis pada traku digestifus yang bersifat kronis dan dapat menyerap setiap segmen traktus digestifus, terutama pada bagian distal usus halus serta kolon sebelah kanan. Bila mengenai ileum disebut iletis terminalis, dan bila mengenai kolon disebut colitis granulomatous. Fistura ani. Gejala fistura ani sungguh tidak menyenangkan bagi penderitanya, misalnya rasa tidak nyaman, iritasi kulit, keluar cairan terus-menerus yang tidak membaik dengan sendirinya, dan sebagainya. Yang ketiga, penyakit diverticulum Mitchell biasanya ditemukan secara tidak sengaja saat dilakukannya laparotomi. Dalam penegakan diagnosis, tes laboratorium tidak dapat digunakan sebagai acuan, namun lebih digunakan sebagai dasar untuk mengenai komplikasi perdarahan yang ditimbulkan. Penata laksanaan. Yang pertama, bedah. Pembedahan adalah salah satu cara yang telah secara luas diterima sebagai penanganan kuratif untuk kanker kolorektal. Pembedahan kuratif harus mengeksisis dengan batas yang luas dan maksimal, tetapi juga harus tetap mempertahankan fungsi dari kolon biasanya. Yang kedua, radioterapi. Terapi radiasi merupakan penanganan kanker dengan menggunakan X-ray berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker. Terdapat dua cara pemberian terapi radiasi, yaitu dengan radiasi eksternal dan radiasi internal. Yang ketiga, kemoterapi adjuvan. Kanker kolorektal telah banyak resisten pada hampir sebagian kemoterapi. Bagaimana juga kemoterapi yang diikuti dengan
ekstripasi dan tumor secara teoritis seharusnya dapat menambahkan efektivitas kemoterapi. Kemoterapi sangat efektif digunakan bila tumor sangat sedikit dan berada pada fase proliferasi. Kesimpulan, kanker kolorektal adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Lebih dari 30% kasus didapatkan pada pasien yang berumur 40 tahun atau lebih muda. Etiologi kanker kolorektal hingga saat ini masih belum diketahui. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki korelasi terbesar untuk kanker kolorektal. Mutasi gen adenomatous polyposis coli atau APC adalah penyebab familial adenomatous polyposis atau PAP yang mempengaruhi individu membawa risiko hampir 100% mengembangkan kanker usus pada besar pada usia 40 tahun. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.